Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Yengki Charlie itu, Yengki India Zulu. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba sesuatu yang baru. Jadi ini adalah sesuatu yang mungkin saya juga baru belajar, tapi mudah-mudahan ini tidak mengecewakan kalau kita coba kali ini ya. Step-stepnya belum saya buat, tapi nanti akan saya buat teman-teman yang tertarik tentunya ya. Tapi kita akan praktek dulu nih ya. Setelah beberapa hari saya nguprek, ada hasilnya, dan ini hasilnya akan saya sampaikan kepada Anda semua ya. Kita akan coba ya. Jadi saya punya beberapa STB atau set-top box ya, set-top box. Kalau teman-teman mungkin, kalau sekarang set-top box-nya itu set-top box yang terrestrial ya. Jadi ini adalah set-top box yang masih set-top box pakai internet ya. Jadi pakai internet. Nah, set-top box-nya seperti ini nih. Nah, seperti ini. Ini set-top box fiber optik ya. Jadi ini set-top box fiber optik yang tipenya HG680p ya, HG680p. Seperti ini besarnya. Dan ini saya jadikan komputer ya, mini PC. Jadi ini saya jadikan mini PC. Nah, ini spesifikasinya memori RAM-nya kalau nggak salah, RAM-nya itu 4 GB, kemudian memorinya itu 8 GB ya. Memorinya apa nih? EMC-nya itu 8 GB internal, kemudian untuk RAM-nya itu 4 GB. Nah, lumayan ya. RAM-nya 4 GB atau 2 GB ya? Sorry, RAM-nya 2 GB kalau nggak salah ya. RAM-nya 2 GB, kemudian memori internalnya itu atau EMC-nya itu 8 GB. Oke, kita akan coba saja ya. Untuk EMC yang sudah saya install ini, jadi kalau buat teman-teman nanti yang mungkin banyak ya EMC tuh yang kayak gini, ada yang bekas IndiHome, ada yang bekas Next Media, GIG Smartphone apa namanya, Oredo, kemudian ada juga yang ya dari mana ya, IndiHome itu banyak ya, IndiHome ya, banyak banget kalau dari IndiHome ya. Oke, kita akan coba untuk memperagakan kepada Anda semua bagaimana kita menggunakan STB ini menjadi sebuah perangkat komputer mini yang kita gunakan untuk bermain FT8. Nah, FT8 ya di HF. Oke, sebelum kita mulai, kita minum dulu seperti biasa. Seruput dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah udah kita seruput. Sekarang kita mulai start setting untuk STB dan perangkat QRP yang kita punya di luar pakai antena vertikal. Di tanah ya, antena vertikalnya di tanah, ketinggian dari feed point 2 jengkal dari tanah, kemudian panjang antenanya 9 meter. Oke, kita nanti main di 40 meter, kita akan coba. Keep stay tune, jangan kemana-mana. Saya akan sedikit memperagakan kepada Anda apa yang kita akan butuhkan untuk menjadikan sebuah mini PC dari STB. Ini adalah STB fiber optik yang dulunya dipakai untuk kita nonton TV melalui jaringan. Ada IndiHome dan segala macamnya, tapi pakai internet ya. Kalau yang STB sekarang kan terrestrial ya, tidak pakai internet, jadi free. Nah, ini tipenya kita pakai yang HG680p. Nah, teman-teman kan mungkin banyak juga yang belum tahu ya. Ternyata HG680p itu ada dua tipe.
Nih, ini yang pantat putih ya. Jadi kalau saya kemarin nanya sama yang jual yang pantat putih, dia nunjukin ini putih bang, bukan yang ini. Nah, kalau yang dibilang pantat putih ini ada tulisannya nih. Jadi ada garisnya, ada tulisan power, DC, AV, WAN, kemudian ini untuk fiber optiknya HDMI. Ya, kelihatan tulisannya. Tapi kalau yang pantat hitam ini nggak ada tulisan, hitam nggak ada, sama semua hitam kiri kanannya. Itu yang 680p pantat hitam. Dan ini juga nggak ada tulisan USB 1, USB 2 nya nggak ada kalau yang di hitam ya. Jadi memang full black gitu ya. Nah, perbedaannya apa ya teman-teman? Perbedaannya kalau ini versinya agak lebih lama dibandingkan yang pantat hitam. Kalau yang hitam itu Wi-Fi-nya biasanya dengan software yang baru dia akan bisa langsung on, tapi kalau yang putih ini harus kita cari dan kita install dulu, kita upgrade baru bisa ya. Makanya saya pakai software yang lama ya teman-teman, pakai yang lama, masih pakai kernel yang lama. Tapi nggak masalah, yang penting bisa digunakan gitu ya. Nah, kemudian saya install untuk OS-nya di sini nih. Ya paling tidak kita butuh 16 GB, tapi saya pakai yang 32 dari Vigen. Dan ini yang kelas 10 ya. Jadi yang high speed ya. Kita cari yang high speed supaya gampang kalau kita operasikan nanti ya. Jadi kita masukkan dulu. Ini saya pakai yang 32 GB. Jadi kalau teman-teman mau pakai yang 16 juga nggak apa-apa. Saya pakai yang 32 karena banyak yang harus saya install nanti ya. Oke, ini kita sudah lihat ya, di sini banyak ada tombol power. Ini DC 12 volt. Ini kalau kita mau pakai RJ45 untuk jaringannya. Kemudian ini audio video. Kalau kita pakai kabel, kemudian ini kita pakai HDMI. Yang ini maksudnya kabel RCA ya. Oke, di sini ada indikator lampunya untuk power dan operatingnya. Kemudian di sini ada inframerahnya, remote ya kalau kita pakai remote-nya. Tapi kita nggak butuh remote. Kemudian kita ada adaptornya 1 ampere 12 volt. Nah, selanjutnya kalau ini radio ya. Kalau radio kita nggak perlu bahas, yang USD kita sudah pernah buka ya USD. Jadi kita bahas dulu yang perangkat untuk komputer mininya. Nah, kita butuh speaker. Ini speaker aktif ya, tinggal colok langsung hidup. Volumenya nanti dari komputernya kita atur ya. Kita butuh USB untuk hub USB. Nah, di sini ada 3. Keluarnya nih yang 3.0, di sini yang 2.0, ada 2. Saya pakai yang merek Orico ya. Jadi macam-macam sih tipenya, boleh aja. Kita butuh juga di sini untuk ngidupin layar nanti. Kita pakai ini 1 ampere juga ya. 5 volt. Nah, di sini kita butuh kabel cabang untuk audio. Jadi nanti satu ke speaker itu ya untuk monitor, satunya langsung ke radio. Jadi bisa kita dengarkan ya. Kemudian kita punya sound card, external sound card. Jadi ini untuk nanti dari komputer ke external sound card ini. Kemudian ini bawaan dari PC yang kita beli, ada kabel HDMI. Kemudian di sini ada kabel power USB, micro USB ya. Nah, di sini ada kabel powernya. Kemudian kita butuh keyboard wireless ya. Ini enggak terlalu mahal teman-teman. Ini keyboard wireless antara 45.000 sampai 60.000. Ada juga mungkin yang jual 75 sampai 90, tapi saya dapat yang 45.000. Jadi di sini wireless. Nah, baterainya saya ganti teman-temannya. Saya pakai yang double power yang 2500. Kalau aslinya 1400 saja. 1000 apa 1400 lupa saya. Apa 1100 ya. Kemudian ini untuk wirelessnya. Nah, ini nanti yang dicolokkan di STB-nya ya. Supaya kita bisa langsung pakai keyboard langsung sekalian dengan mouse. Ini mouse-nya di sini dengan keyboardnya. Jadi praktis ya, kecil, nggak perlu besar-besar ya. Nah, sekarang kita keluarkan layarnya. Nah, ini layarnya IPS
Ini bukan yang touchscreen teman-teman, yang kalau touchscreen itu mahal ya. Jadi kita ambil yang IPS saja, yang layar IPS 7 in. Di sini bukan yang touchscreen ya, bukan yang touchscreen. Kemudian di sini ada HDMI, ada 2 micro USB. Kemudian di sini ada jack audio output. Kemudian di sini ada tombol power. Kemudian ini brightness atau backlightnya untuk ngeredupin, untuk nerangin kiri kanan. Oke. Ya seperti itu. Nah, mari kita coba pasang teman-teman untuk mini PC yang kita punya ini. Nah, ini untuk monitor saya terakhir dulu aja ya, monitornya. Sekarang kita akan pasang dulu. Nah, ini mini PC. Mini PC ini ya STB kita jadikan mini PC ini. Kita pasang dulu untuk kabel power ini. Dari sini ya, kita pasang. Kabel powernya kita masukkan. Oke. Kemudian setelah itu yang ke sini adalah yang HDMI. HDMI kita masukkan lagi di mini PC-nya. Jadi SBC ya, single board komputer. Jadi kita masukin, wah ini pakai yang ini. Oke, nih. Saya masukkan di sini. Oke, kemudian supaya kelihatan, nah ini kita putar aja ya ke sana aja. Nah, kita putar aja ke sana. Nah, teman-teman, oke, sekarang kita mau atur satu persatu nih. Nah, ini kita colokkan di USB 1 untuk yang ya, jadi ini kebalik ya teman-teman. Kalau yang HG680P itu seperti ini terbalik. Kalau yang versi sekarang yang 860 udah normal ini. Ini kan kebalik gini nih. Jadinya ini naik ke atas gini. Kalau di komputer biasa kan begini ya. Ini jadi kayak gini, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, agak sedikit naik, nggak apa-apa biar tambah ada ventilasi di sini dingin ya. Oke, setelah itu ini saya masukkan dulu ini untuk wirelessnya. Masuk. Kemudian di sini untuk apa? Di sini untuk kita masukin sebentar, yang di sini kita masukin apa tadi ya? Saya lupa. Oke, jadi ada USB sound card. Oh ya, sorry. Yang di sini ini nanti USB TTL teman-teman ya. Yang di sini USB TTL itu untuk ngontrol radionya. Ya, jadi ini kita masukin aja dulu. Ini untuk sound card. Ini sound card udah masuk ya. Jadi ini oke, power kita tancapin aja powernya. Jadi power yang untuk komputer juga saya tancapin dulu. Kemudian power untuk monitor tancapin. Oke, sudah. Nah, sekarang ini monitornya di sini. Ini sudah masukkan ke sini untuk sound card. Nah, ini di sini ya, keyboardnya di sini. Oke lah, kita coba. Getarin ya, kita coba aja deh. Oke, dan ini monitor terakhir aja monitor ya. Ini monitor terakhir karena ini nanti di sini colokannya HDMI juga lewat sini. Ini agak kaku memang ya, kabel HDMI-nya kaku banget. Situ udah. Oke, sekarang kita coba untuk buka radio dulu ya. Oke, kita kembali ke sini. Nah, buka radio dulu. Kita buka radionya joystick. Nah, ini sudah seminggu lebih ya. Saya pakai, belum saya cas nih. Baterainya kita pakai yang punya TSSD ya. Ini kabel extra mic nggak perlu. Nah, ini kita perlu kabel-kabel ini. Oke, kita keluarin aja dulu semua. Ya.
Oke, jadi teman-teman ini sudah ada di sini ya. Ini saya langsung teman ya, saya langsung dari sini. Karena apa? Karena waktu itu jacknya rusak ya, jacknya rusak lepas, jadi harus saya langsung aja untuk supaya bisa dipakai. Ya, ini kita pasang SWR-nya, pasang powernya, dah. Kemudian ya ini power untuk SWR-nya, kita pakai power bank. Jadi kita pakai power bank sendiri ya. Ya kalau yang USB udah pernah ya, cara-caranya pasang udah tahu teman-teman semua ya. Oke. Kemudian ini karena radio sudah selesai, sekarang ini kita mau pasang untuk USB TTL. Jadi ini udah saya kasih tanda ya untuk ground. Nah, kita masukkan ke ground. Kemudian untuk TXD, RXD, nah ini RXD masukkan sini ke RXD. Kemudian TXD masuk ke TXD. Oke, sudah teman-teman. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini kita masukkan ke situ ya, ke USB yang satu ya. Dua maksud saya. Yang satu sudah sini USB 2. Oke, masuk ya. Udah. Sekarang kita di sini ada speaker radio, kemudian PTT radio, ini yang ke radio ya. Nah, ini dia. Ini yang line in masuk ke sini ke microphone. Kemudian ini yang line out speaker, kita masuk sini. Nah, ini kita mau dengar tune-nya dari radio kita, atau kita mau dengerin yang dari radio aja. Ini yang dari komputer, tapi kita nggak usah ya kalau dari komputer. Kita coba yang dari radio aja. Karena kalau dari komputer nanti kita lihat powernya aja di SWR ini. Kalau powernya keluar berarti bunyi ya. Oke. Jadi yang kita tancepin double itu di sini ya. Yang double itu yang di sini. Ini di sini output speaker ini atau handphone ini. Yang satu ke sini ya, yang satu ke sini, satu ke ini speaker radio nih, speaker radio ya. Nanti masuk ke line in komputer. Oke, kita pasang aja dulu. Nah, mana itu? Ya. Kita pasang dulu nih. Ini tadi ke speaker ya. Speaker. Wah, sebelah sini nih. Biar nggak kelipat-lipat. Speaker. Ini juga masukin ke sini. Oke. Terus sekarang yang PTT. Nah, kita masukin ke PTT. Colokin. Oke, selesai. Nah, nanti ini bunyi keras banget ini speaker. Kita coba aja hidupin ya. Meskipun belum hidup komputer, nggak apa-apa, ini hidupin dulu. Nah, ini belum hidupin ya. Ini kita hidupin. Tuh, udah hidup ya. Oke, sekarang kita mau kecilin dulu. Nah, 7 aja. Sekarang ini biarin aja seperti itu. Ini masih di 7 berapa ini? Ya, di 760 lah. 762 ya. 7062. Nanti kita atur lewat komputer aja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian layar. Setelah kita coba itu, kita masuk ke layar. Ini panjang banget penjelasan, nggak apa-apa. Karena ini bukan biasa ya. Sebuah STB kita jadikan mini PC. Kita masukin powernya di sini. Udah nyilang-nyilang nggak apa-apa ya. Ini masukin dulu power monitor. Atau kita masukin dulu ya HDMI-nya ya. HDMI dulu. Terus power monitor. Oke, dia langsung on karena kita sudah masukin powernya.
Kemudian kita hidupin STB-nya. Ini powernya di sini. Kita hidupin aja. Kita tunggu prosesnya. Nah, kita pakai Simplos ya. Kita pakai Simplos. Jadi ini udah proses, STB-nya udah booting. Untuk itu ya, kita matiin dulu ya, reboot ya. Nah, matiin aja dulu. Kita booting dulu untuk SBC-nya single board komputernya. Ya, udah. Oke, kita tunggu beberapa saat. Ini saya bypass auto login, langsung masuk ke Bionic Ubuntu ya. Jadi terima kasih buat Rureka, kemudian juga Om Hari yang sudah membuat Bionic, maksudnya Bionic ini supaya bisa jalan ya, Ubuntu Bionic ini di Pantat Putih ini jalan nih. Jadi untuk WiFi-nya langsung on, sound onboard-nya di HDMI juga langsung on. Jadi artinya semuanya berfungsi ya untuk di Pantat Putih. Karena Pantat Putih ini agak sulit kalau memang tidak menggunakan software tertentu yang jadul, karena untuk upgrade-nya sudah jarang seperti itu. Nah, ini agak lama memang, nggak apa-apa, kita tunggu aja, nggak masalah sambil menunggu. Kemudian nah itu udah masuk ya, sudah masuk. Oke, kita buka langsung aplikasi. Nah, ini kan wifi-nya hidup, jam sudah oke. Oh, ini belum saya hidupin, sorry. Oke, kita buka aplikasinya. Nah, di sini sudah saya install, WSJTX-nya itu masuk di multimedia. Kita masuk sini, ya. Oke, kita coba. Kita tunggu aja, namanya ini STB, tidak seperti komputer yang di rumah yang kenceng-kenceng ya. Ini kita pakai Linux Bionic, Ubuntu Bionic ya. Nah, ini sudah ke radio, tapi radionya belum hidupin, kita hidupin. Biar connect ya. Nah, itu dia sudah connect. Kita oke aja dulu. Nah, ini kan sudah saya setting ya. Jadi kalau Anda mau setting itu di sini ada kita setting serial portnya menggunakan dev TTY USB 0 ya. Kemudian kalau juga SDX kita pakai baud rate 38400, kemudian data bits ini 8 ya sebenarnya, kemudian stop bitnya 2, kemudian handshake-nya 0, kemudian PTT method cat, kemudian transmit audio source for mic, kemudian mode-nya USB, kita tes cat-nya. Nah, sudah oke, cat-nya jalan. Kalau di hijau itu udah jalan ya. Kemudian jangan lupa di sini kita isi call sign dan segala macam ya. Sama lah dengan FT8 biasa yang kita gunakan di komputer. Itu nggak ada bedanya. Nah, yang beda di sini nanti kita isi input audio, itu kita menggunakan USB PNP audio device. Kemudian output kita juga menggunakan USB PNP audio device. Yang ini ya. Yang kita gunakan menggunakan Ugreen ini. Oke. Oke, setelah oke semua ya kita tutup aja. Kita langsung di sini kita pilih 7074. Nah, langsung berubah ya. Di sini juga berubah tuh. Frekuensinya langsung ngikutin 7074 ya. Oke. Nah, suaranya di mana? Suaranya harus ada ya. Ini sebentar. Suaranya belum kedengaran teman-teman. Jadi kemungkinan sebentar, ini permasalahannya di mana, suaranya kok belum ada ya. Tapi sudah decode. Sudah decode, cuman suaranya aja yang belum ada. Oke, sebentar teman-teman ya. Kita coba lihat. Oh, ini audionya terlalu kecil. Kita buka level di sini. Kita buka levelnya.
Nah, di sini kita buka levelnya di, aduh sorry, ini nih ya, kita buka di gambar speaker itu ya, kita klik volume control. Nah, di sini recording. Wah, recordingnya padahal udah kenceng ya. Sebentar teman-teman, kenapa ya ini recording udah naik segini tapi kok itunya kecil ya? Kemungkinan ada masalah, kita matikan dulu aja ya. Oke, kita coba radionya. Nah, ternyata benar, harus dimatiin dulu radionya, dihidupin lagi. Ini terlalu besar ya teman-teman, merah sampai merah seperti itu, kita kecilin ya. Ya, kita kecilin supaya tidak over decode-nya. Nah, segitu aja. Oke, ini mode-nya kita rubah lagi karena itu berpindah, kita tes lagi di sini. Klik sekali lagi. Nah, oke. Udah kedengaran ya T8-nya. Kalau kita lihat di sini sudah terbaca untuk monitornya, barnya, untuk grafiknya ya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk CQ. Oke, kita CQ aja, dicari tempat kosong ya teman-teman, karena ini kita QRP, kita jangan berburu bersama teman-teman yang power gede. Kita cari yang kosong ya, mungkin di sini nih, kita nyelempit di sini aja. Oke, kita coba tes. Nah, udah di situ pas posisinya. Oke, kita CQ yuk, enable text. Nah, CQ dia, kita lihat ya, keluar wattnya 5, SWR 1,1, nggak apa-apa. Nah, ini masalahnya volume kita seberapa kita belum tahu. Sekarang saya akan atur di sini supaya nggak kebesaran volume output ya. Output itu berarti ini output device. Oh ya, udah 46% aja cukup ya. Oke, kita kecilkan dikit mungkin ya. Ya, 45% lah. Kita segitu, mungkin kemungkinan ya 30 lah ya. 30 nggak usah besar. Besar ya. 30% outputnya aja, segitu aja lah. Oke, kita tes aja. 30 juga outputnya masih lumayan, powernya masih 5 ya, nggak masalah. Kita coba ada yang menerima apa enggak ini. Belum ada ya teman-teman ya, belum ada, kita tunggu aja. Oke teman-teman, ada yang balas Yankee Delta 2 Papa Alfa Romeo. Lumayan. Yang jelas bisa terbaca, itu sudah syukur ya. Kita pakai QRP udah terbaca ya, syukur ya. Di wilayah Jawa Tengah ini di mana nih ya Papa Alfa Romeo nih. Ya, kita repot dia min 4, kita dapat min 14. Saya repotin itu dia plus 03, lumayan QRP. Dan kita pakai STB ya teman-teman, ini pakai STB, kita bisa komunikasi dengan lancar. Oke, karena Roger 73 kita masukin di lock ya. Kita oke, masuk lock ya. Kita tunggu balasan dia.
Ah ya 73. Oke, kita enable lagi. CQ lagi ya. Kita CQ lagi teman-teman. STB. Ya, ada yang jawab lagi. Yankee Golf One Alpha Uniform Radio. Ya, dia pasti powernya besar nih. Kita hanya QRP 5 watt pakai STB lagi. Ya nggak apa-apa, kita dapat minus 17, alhamdulillah. Ya kita udah jawab Roger 73 ya. Kita oke aja, kita lock aja. Nah teman-teman, di sini kita nggak pakai net time, jadi otomatis kalau kita pakai ini dia sudah sinkronkan jamnya, jadi online langsung sinkron, sudah saya otomatiskan sinkron dengan jaringan, sehingga ketika kita masuk jaringan ini udah langsung sinkron jamnya. Saya nggak perlu lagi kita install net time. Nya adalah Yankee Charlie 4 55 X-ray. Ini agak jauh ya teman-teman. Kalau yang Yankee Charlie 4 ini agak jauh, jadi lumayan. Dengan STB kita bisa masuk sampai jauh, yang di luar ekspektasi saya ya, bahwa kita dengan STB bisa komunikasi dengan bekas STB ya. Komputer harga 100.000 lebih. Oke, ini karena dia udah jawab minus 04 aja, kita kirim minus 03. Luar biasa ya, makin jauh vertikal makin oke ya dengan QRP. Mana tadi, kita udah lock belum ya? Aduh, malah hilang ya. Bentar. Harusnya kita lock tadi teman-teman ya. Oke, udah kita lock kok, nggak masalah ya. Nah, oke teman-teman, ini kita tinggalkan untuk FT8 percobaannya. Kalau kita mau lihat hasil lognya juga bisa kita coba tes ya. Kita buka di file, kemudian open log directory. Kita coba lihat ada nggak. Nah ini log id. Oke, ada teman-teman ya. KSO nya ada. Ya ini nanti kita cari apa yang kita cari for L55 X-ray 2 kali ya. Berarti tadi kita udah log yang pertama. Kita hapus saja ini yang kedua. Aduh, sorry, malah kehapus semua. Kita kita unduhnya gimana ya, sebentar. Oke teman-teman, masih ada yang manggil, jadi tadi nggak kehapus ya. Ini masih ada yang manggil, Yankee Charlie 7 Alpha Alpha Echo. Kita jawab dulu ya. Sebenarnya kita udah mau masuk ke RTTY, tapi karena ada yang manggil, kita jawab dulu ya. Oke, karena Yankee Charlie 7 Alpha Alpha Echo belum jawab, ini kalau kita panggil 2 kali nggak jawab, panggil 2 kali nggak jawab, ya udah kita close dulu, kita masuk ke RTTY ya. Kita tunggu aja dulu, ntar dia mau jawab nggak, karena dia manggil Amerika. Oh, dia nggak jawab. Oke, kita cancel aja. Ntar ini masih transmit, nggak mau ya.
Kita nggak mau dia, kita cancel aja. Oke, kita cancel, kita keluar ya. Sekarang kita mau masuk ke FLGG. Kita masuk ke FLGG itu, nah di sini. Ini juga baru kita install tadi siang juga ya FLGG-nya. Nah, frekuensinya RTTY itu bisa kita rubah. Kita turunkan aja. Kita coba di 38 ya, 37 ya, 37 boleh lah ya. Upper sideband boleh. Kemudian di sini modenya RTTY 45 ya. Kita pasang RTTY 45. Oke. Nah, sudah, kita akan coba mancar ya. Kita secure, ini secure. Duh, nggak fokus ya. Nah, secure. Nah, ini udah mancar kita. Ya, udah mancar itu. Kita nunggu Omiwan ini. Mudah-mudahan ada Omiwan. Teman, nampaknya rame. Kita menggunakan STB. Mungkin pada nggak nyangka ini kita main pakai STB di FT8 dengan radio QRP USDX 8 band 5 watt dengan baterai. Kita cuma pakai andalkan baterai aja. Nah, ini STB nya kita pakai Ambirian Bionic ya. Oh, udah masuk lognya ya. Kita log dulu. Ada yang manggil lagi ya, area 3, kita jawab dulu. Area 3. Banyak yang masuk ini tuh, termasuk yang awal tadi ya. Oke teman-teman, itu dia tentang STB kali ini. Kita coba untuk sedikit memberikan informasi kepada teman-teman ya. Dengan barang sekecil ini ya, kita bisa jadikan mini PC ya, mini PC untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ya, sebenarnya ini juga ada Excel-nya ya, ada LibreOffice-nya, jadi bisa kita ada Excel-nya, ada Word-nya, kemudian PowerPoint juga ada semua di sini. Udah saya install di STB ini, jadi kita bisa kerjain segala macam aktivitas kita menggunakan STB ini, dan kita juga bisa melaksanakan kegiatan amatir kita dengan STB ini ya. Jadi RTTY, PSK, kemudian FT8 bisa kita pancarkan dengan STB ini. Dan tentunya masih banyak lagi yang perlu kita explore dengan STB ini, tapi itu yang baru saya mampu, dan saya juga bukan orang yang ahli, dan nanti mungkin bertahap kita akan coba untuk sedikit memberikan bagaimana cara kita menginstal STB ini ke FT8, WSJTech ataupun FLGG, ataupun kita menginstal Office. Nanti akan kita sampaikan pelan-pelan teman-temannya, karena saya juga baru belajar untuk masalah Linux, karena Linux ini saya sama sekali buta dan baru belajar dan baru coba-coba oprek. Tapi apa yang saya temukan ini saya sampaikan lebih dahulu supaya Anda bisa tertarik bahwa memang dengan barang yang sederhana kita bisa lakukan sesuatu yang lebih daripada harganya. Oke, sekian saja dari saya. Yang kecil itu yang kita dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tri, bye-bye.